Pada kesempatan ini kita ingin memberikan materi tentang sumber dari self potensial yang merupakan bagian dari subtopik atau topik dari self potensial ya. Oke. Untuk sumber self potensial ini sendiri diawali dari sebuah gambar yang menunjukkan tentang medan magnet di sini ya, dan arus ya. Bagian gambar yang ada di atas di sini itu adalah medan magnet. Yang ini adalah white bandnya, yang ini adalah terfilternya. Kemudian yang di sini adalah arusnya, yang ini adalah data terekamnya, ini adalah terfilternya. Nah dari sini kita bisa melihat bahwasannya ada konsistensi untuk frekuensi tertentu antara magnet dan arus telurik. Ya. Untuk metode SP ini yang akan kita pelajari secara lebih lanjut adalah di bagian arusnya ini. Sementara untuk bagian yang magnetiknya nanti akan dikaji secara lebih detail untuk metode EM ya, magnetik dan teluriknya menjadi satu. Nah, dari sini kita bisa melihat dari data wideband ini menunjukkan bahwasanya data telurik atau arus telurik atau medan listrik yang direkam itu berfluktuasi. Ya, medan listriknya berfluktuasi, berubah-ubah. Oke ya. Walaupun di filter memiliki bentuk yang relatif lebih stabil begini, tapi umumnya ini sebelum terfilter datanya masih seperti ini dan berfluktuasi pada nilai tertentu yang bisa kita ambil nilai tengahnya atau DC, parameter DC-nya. Nah dari sini yang menjadi dasar bahwasanya kenapa kok data telurik ini bisa berubah-ubah sebagai fungsi waktu. Ya, nanti ini akan menjadi dasar dari metode SP yang kita gunakan. Kemudian untuk yang kedua tentang spektrum elektromagnetik itu di di geofisika itu mengenal metode elektromagnetik itu berdasarkan frekuensinya ya, berdasarkan frekuensi yang ada di yang direkam. Nah, dari berbagai macam frekuensi ini kita bisa melihat di bagian tengah ini ya. Ini adalah frekuensi radio, ini microwave, ini frekuensi infrared, ini frekuensi cahaya tambak dan seterusnya ke atas. Nah, di geofisika itu kita bermainnya hanya di frekuensi yang mungkin radar ini ya, radar ke arah kiri. Ya, radar ke arah kiri. Oke, di radar ini juga ada metode radar, kemudian di sekitar radio ini digunakan metode VLF, kemudian lebih rendah lagi digunakan metode MT sampai ke frekuensinya itu 0. Ya, di frekuensi 0 itu menunjukkan bahwasanya gelombang yang ada itu berupa DC atau berupa garis horizontal gitu ya. Jadi frekuensinya 0. Nah, dari sini kita harus batasi lagi bahwasanya nilai SP yang akan kita pelajari itu adalah nilai SP yang frekuensinya cukup rendah, memiliki frekuensi cukup rendah dan ada komponen DC-nya. Nah, kita ingat kembali bahwasanya ada beberapa jenis potensial yaitu elektrokinetik, difusi, inersi, dan mineralisasi di kuliah sebelumnya yang menyebabkan adanya beda potensial ya, yang menyebabkan adanya beda potensial dari rekaman beda potensial yang kita gunakan antara potensial di region A dan potensial di region B. Nah, dari keempat jenis potensial tadi ada satu potensial yang menjadi target, itu biasanya adalah potensial keberadaan mineral atau potensial akibat efek geothermal atau
potensial yang merupakan fungsi waktu itu biasanya digunakan sebagai target di metode potensial ini. Nah, jadi misalkan kita punya target mineralisasi di daerah geothermal, maka pada target mineralisasi maka efek geothermal menjadi noise. Dan sebaliknya, kalau misalkan yang kita kaji adalah efek geothermalnya, maka efek mineralisasinya sebagai noise. Nah, dari sekian banyak potensial yang ada, itu ada satu potensial yang menjadi rangkuman dari seluruh potensial yang masih belum kita pisahkan satu dengan yang lain tadi, yang disebut sebagai background potensial atau BP ya, background potensial. Background potensial itu adalah potensial yang berundulasi yang biasanya merupakan noise untuk pengukuran potensial yang DC atau potensial yang konstan begitu. Oke. Nah, ini adalah karakteristik dari background potensial. Di samping nilai beda potensialnya biasanya tidak begitu besar, itu mencapai 100 mV itu sudah cukup sangat besar ya. Dan ini ada beberapa penjelasan dari buku teks yang ada. Salah satunya adalah gradien horizontal dari background potensial itu berada pada order 30 mV per kilometer ya. Jadi ini umumnya disebabkan oleh perubahan gradual difusi dan elektrolitik di air tanahnya. Jadi misalkan kalau kita berada pada tanah yang kering ataupun tanah yang basah, itu akan memiliki beda potensial ya, yang gradiennya berada pada order 30 mV. Tidak fix ini ya, tapi ordernya sampai 30 mV. Kemudian background potensial juga kadang-kadang bersesuaian dengan topografi ya, karena adanya streaming potensial, maka potensial di daerah yang tinggi itu umumnya lebih negatif karena muatan positif biasanya akan terbawa oleh air tanah menuju ke bawah atau ke arah gravity ya, ke arah bawah. Kemudian yang ketiga, adalah potensial akibat aktivitas bio ya, atau biologi biasanya, bioelektrik begitu ya, yang bisa mencapai beberapa ratus milivolt. Jadi kadang-kadang kalau kita melakukan pengukuran di hutan, kemudian berpindah ke daerah yang berpasir begitu, kemudian pindah lagi ke yang rumput, itu akan ada aktivitas bio ya, aktivitas akar biasanya. Oke. Yang kadang-kadang ini juga bisa menyerupai anomali mineral ya, kadang-kadang negatif nilainya, potensinya bernilai negatif yang kadang-kadang bisa menipu gitu ya. Kemudian juga background potensial itu juga bisa disebabkan atau bisa disupport oleh adanya arus telurik periode panjang ya pada daerah yang resistif. Jadi kalau misalkan ada petir di daerah yang misalkan pada suatu daerah mau hujan begitu ya, kemudian ada petir, maka listrik yang dihasilkan oleh petir yang masuk ke dalam tanah tadi itu akan menyebabkan arus telurik yang periodenya bisa cukup panjang, khususnya untuk area yang agak jauh ya dari posisi di mana petir itu berada. Nah, ini bisa meningkatkan nilai potensial menjadi ordernya ratusan ya dalam beberapa menit gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita membahas tentang kestabilan SP ya. Apakah SP itu stabil? Pada saat tertentu iya, atau pada nilai tertentu iya dia stabil, tetapi SP juga berfluktuasi. Jadi seperti saya sampaikan tadi, SP itu berfluktuasi dan SP itu stabil, bisa memiliki nilai konstan ya pada nilai tertentu. Ya, jadi di sini kita bisa katakan bahwasanya SP itu sebenarnya merupakan fungsi waktu. Ya, SP itu berubah, nilai potensinya berubah sebagai fungsi waktu. Ya, ini adalah contohnya dari Corwin 1990
Ini adalah pengukuran dipole dengan panjang dipole 8,5 meter di San Francisco Bay, suatu kota begitu ya. Ini adalah pengukuran pada waktu 0, ada jam ke 0, jam ke 0, ini ke 8 ya, kemudian ini 12, ini 18, ini 0, ini 6, ini 12 lagi ya. Oke. Jadi ini 0, 6, 12, 18, 0, 6, 12 ya. Jadi ini pukul 12 malam ya. Kemudian ini 6 pagi. Ini berarti jam sekitar jam 9 ya ini ya. 6, ini 8, ini 10, ya, sekitar jam 9 ya. Jadi pada data sebelumnya dari sini saja ya, ini diem, kemudian jam 9 pagi mulai ada anomali SP, juk begitu dia berundulasi atau berosilasi begitu nilainya, tetap kemudian sampai malam juga, dan pada jam 2 itu berhenti. Kemudian dilanjutkan lagi paginya pada jam 7 atau 6 lebih sedikit mulai ada lagi. Nah, ini ternyata dikaitkan dengan beroperasinya kereta listrik ya, tram di kota itu. Jadi kota ini pada saat siang jam 9 ini baru mulai jalan, kemudian selesai sekitar jam 2 pagi, dan hari berikutnya jalan lagi jam 6 lebih sedikit ya. Nah, dari sini yang ingin kita tunjukkan bahwasanya SP itu bisa berubah sebagai fungsi waktu. Ini adalah potongan kecil dari data di sini ya, di salah satu data di sini dipotong kecil. Kita lihat satu skala tadi 10 milivolt, kalau di sini adalah satu skalanya 1 milivolt. Walaupun dalam skala kecil ternyata data SP itu masih berfluktuasi ya, Tetapi perlu diingat bahwasanya di samping data yang fluktuasi tadi, tapi ternyata ada data yang DC-nya ya. Jadi nilai di sini itu tidak berubah. Jadi ada komponen DC-nya, nilai tertentu dari potensial terukur, kemudian ada nilai fluktuasinya akibat fungsi waktu. Oke. Nah, kemudian ini yang kedua, ini adalah data pengukuran SP sebagai fungsi elevasi. Ya, ini adalah SP-nya, semakin ke kanan ini semakin kecil, kemudian ini semakin ke atas ini semakin tinggi, elevasinya semakin tinggi. Jadi bisa dilihat semakin tinggi data SP, semakin tinggi lokasi pengukuran data SP, maka data SP-nya semakin negatif. Ya, semakin tinggi semakin negatif. Oke, jadi ini suatu pengukuran SP di gunung ya, dak di Alaska dari Corvin 1979. Ya. Nah, ini dipercaya akibat adanya elektrokinetik ya, atau streaming potensial itu tadi. Ya, streaming potensial yang akibat adanya gravitasi, ada perpindahan fluida dari daerah tinggi ke daerah rendah yang membawa muatan sehingga menyebabkan daerah yang tinggi tadi memiliki nilai potensial yang negatif bila dibandingkan dengan daerah yang rendah. Ini dibuktikan dari gambar di sini ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melakukan kajian bahwasanya bisa jadi pola perubahan potensial sebagai fungsi elevasi ini linear ya, semi linear. Ini linear ke sini, ini agak linear ke sana. Ya, pendekatan itu nanti kita bisa gunakan dalam proses SP ya. Nah, kemudian ini bisa digambarkan dalam bentuk kartun bahwasanya nilai SP semakin tinggi itu bisa semakin negatif. Yang ini bisa ditunjukkan dari Minsley USGS ini bahwasanya karena adanya streaming current ya,
oleh aliran air ya, streaming kalau aliran air. Nah, jadi kita harus berhati-hati kalau kita melakukan pengukuran SP pada daerah yang memiliki topografi, itu bisa dikatakan akan ada efek streaming potensial, streaming current ini. Jadi kalau kita melakukan pengukuran SP di daerah bertopografi, itu mesti akan ada streaming ini, ya, sebagai hasil dari proses elektrokinetik ya. Nah, potensial elektrofiltrasi itu bersesuaian dengan aliran air melalui pasir, batuan berpori, dan lain-lain. Kemudian daerah lebih tinggi biasanya lebih negatif, kemudian akan didapatkan potensial yang cukup tinggi atau sangat tinggi. Ini dari paper yang ada sebelumnya, itu didapatkan potensial cukup tinggi, ya, sekitar minus sekian, minus 1800-an di puncak Hwal-Gayok. Ya. Kemudian juga ada minus hampir 2 volt ya di puncak Shillong, India, berasosiasi dengan kuarsit. Potensial ini juga dipengaruhi aliran fluida khususnya pada bidang batas media ya, yang memiliki konstanta streaming yang berbeda. Ini adalah ilustrasi gambaran nilai potensial untuk beberapa kasus. Jadi ini adalah surface-nya, kemudian ini ada batas kontak konsentrasi fluida. Ini benda yang memiliki konsentrasi mineral konsentrasi negatif, biasanya konsentrasi muatan negatif lebih tinggi, yang mulai bergerak ke arah C2 atau konsentrasi yang lain, maka akan didapatkan pola SP yang bentuknya semacam ini ya. Kemudian untuk target sumur misalkan saja, ini adalah surface, ini ada air tanah yang dipompa ke atas, itu biasanya pola SP-nya semacam ini ya. Nah, pola SP semacam positif ini bisa digunakan untuk menguji atau mengkaji kebocoran ya, dari suatu daerah ya, di mana yang bocor itu adalah air. Air itu umumnya positif kalau dalam SP, air fresh itu positif, tetapi air asin negatif ya, jadi polanya semacam itu. Oke. Kemudian untuk pada batas horizontal jika didapatkan semacam ini, misalkan ini ada fluida yang memiliki konsentrasi C1 pada pori-pori batuan, kemudian ini ada benda lain yang memiliki konsentrasi C2 yang vertikal ke atas. Ini bisa positif bisa negatif bergantung kandungan muatan di C2 ini. Tapi polanya akan didapatkan semacam ini. Ya, jadi dari pola potensial yang terukur di permukaan itu bisa kita coba bayangkan apa yang terjadi di bawah permukaan dari kacamata kelistrikan. Oke. Ini adalah contoh dari potensial difusi ya. Jadi saya punya suatu wadah begini, kompartemen begini ya, kemudian saya punya suatu membran ya, suatu membran yang diisi oleh fluida yang mengandung muatan positif K misalkan saja dan Cl misalkan saja. Pada kondisi awalnya itu pada daerah yang kompartemen 1 ini itu jumlah KCl-nya lebih banyak dibandingkan dengan yang kompartemen 2. Jadi yang kompartemen 1 ini dia lebih pekat ya isian KCl-nya dibandingkan dengan yang kompartemen 2 ini. Ya. Kemudian akan terjadi suatu proses difusi, ya, proses difusi yang menyebabkan beberapa muatan K, muatan positif K dan negatif Cl tadi akan berpindah, ya, sehingga akan didapatkan kesetimbangan baru. Nah, proses perpindahan tadi itu akan menyebabkan adanya beda potensial, ya, akan menyebabkan adanya beda potensial pada saat proses perpindahan itu tadi, karena ada muatan yang bergerak. Jadi arus ada karena ada muatan yang bergerak, muatan bergerak itu ada karena adanya beda potensial. Nah, ini yang menyebabkan arus bergerak, ya, yang menyebabkan adanya beda potensial. Oke. Nah, salah satu potensial yang sering dikaji itu adalah potensial mineralisasi.
Ya, potensial mineralisasi ini secara analitik tidak bisa diketahui sebabnya, karena perilaku untuk metal yang berbeda akan menghasilkan potensial yang berbeda. Tetapi ada salah satu penulis yang ahli kimia matematika begitu ya, yang mencoba memberikan penjelasan secara kimiawi tentang mineralisasi, terjadinya potensial negatif di mineralisasi itu ya. Oke, jadi untuk oleh Sato dan Mone ini diasumsikan bahwasanya dia punya suatu mineral FeS ya, besi oksida, besi sulfida, yang merupakan salah satu trap mineral besi di dalam sulfida yang terkubur dan separuhnya terendam di air tanah. Nah, ini bisa dibaca sendiri di Sato dan Mone, dan ada juga di Telford gitu ya, silahkan dicari sendiri. Kira-kira gambarannya semacam ini. Jadi ada tubuh sulfida, di situ di Sato sama Mone itu dituliskan sebagai FeS, besi sulfida, di mana dalam besi sulfida ini di alam itu karena dia atas bantuan adanya air tanah atau support H dan O dari air tanah dan support hidrogen dari udara, maka akan terbentuk suatu pola seperti sel galvanik yang ada di alam di sini nih. Jadi di sulfida ini, di ujung atasnya ini berupa positif yang akan menyebabkan pusat potensial di permukaan adalah potensial negatif. Ya. Jadi di sini ada potensial negatif di ujung bagian luar sini ini, yang akan menjabatkan nilai potensial yang terukur di sini adalah potensial negatif. Oke, ini adalah contoh ilustrasinya dari FeS2 ini tadi akan terjadi pola reaksi kimia. Nanti tolong dibaca secara lebih detail di Telford, yang akan menyebabkan negatif center di permukaan. Kalau kita ukur beda potensialnya, kira-kira bentuknya jadi semacam ini. Oke ya.